Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon ibu mira Angkatan 11 Kabupaten Situbondo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya Sugiantono dari SDN 1 Ringin Anom Kecamatan Jati Banteng dan rekan saya Nanang Mardianto dari SDN 1 Telogosari, Kecamatan Sumberwalang. Dan saya Ali Wati dari SDN 2 Patemun, Kecamatan Jati Banteng, Kabupaten Situbondo. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Salam guru. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, dalam keadaan sehat juga. Alhamdulillah baik, Pak Nanang. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, yang pertama-tama akan mendiskusikan tentang penilaian pada hari ini, baik Pak Nanang pada coaching kita kali ini. Coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau masih belum. Kemudian coaching juga sudah sesuai dengan alurnya atau belum. Menanggapi pertanyaan coaching, nah jangan lupa dan sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Nanang adalah kompetensi apa yang akan Pak Nanang kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya akan kembangkan seperti yang kita tahu bersama, yaitu tentang prinsip, yaitu kehadiran umum. Yang kedua, mendengarkan aktif serta membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi. Untuk pertanyaan kedua Pak Nanang, kompetensi mana yang ingin akan Pak Nanang kembangkan serta spesifik yang ingin diobservasi Pak Nanang? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu pada kehadiran penuh, biar saya bisa merasakan apa yang coach rasakan. Kemudian yang terakhir Pak Nanang, Baik. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Nanang dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan itu pada akhir nanti proses coaching, si coach bisa terus aktif dan kreatif, bisa menemukan potensi dirinya untuk mengatasi masalah yang ada. Baik, dan bagian dulu Pak Nanang pra-observasinya kali ini. Silakan Pak Nanang melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat pagi ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada kali ini Pak Aliwaki akan membahas apa ini? Unek-unek saya dan yang jadi masalah buat saya. Yang jadi masalah buat saya itu kebanyakan guru masih di sekolah saya itu menggunakan media pembelajaran yang konvensional. Ya selalu ceramah. Jadinya untuk keberhasilannya kepada murid itu kurang mana. Jadi apabila saya tarik kesimpulan di sini, Pak Aliwaki ingin membicarakan tentang cara guru mengajar di sekolah, yaitu masih menggunakan cara konvensional. Betul benar. Betul Pak Aliwaki ya. Dari cerita Pak Aliwaki seperti yang tadi Pak Aliwaki sebutkan, kira-kira dari komunikasi kita pagi hari ini,
Pak Liwaki, apa yang ingin dicapai? Saya yang ingin capai itu adalah kompetensi guru itu adalah menggunakan metode-metode selain metode konvensional itu. Seperti halnya menggunakan metode pemutaran video di YouTube seperti itu dan lain sebagainya. Baik, jadi yang ingin dicapai Pak Liwaki ini pada pagi hari ini yaitu nantinya diharapkan nanti guru-guru akan merubah metodenya menjadi lebih bervariasi seperti itu. Betul. Menurut Pak Liwaki, metode apa yang sebenarnya Pak Liwaki itu anggap itu baik atau bagus di sekolah? Ya, metode yang bervariasi, bukan hanya ceramah toh, bukan hanya setelah ceramah lagi, bukan seperti itu. Namun ada istilah input daripada ceramah itu bisa pemutaran video di YouTube, bisa pakai yang viral hari ini itu kuis ya namanya, kuisnya. Bisa PowerPoint ataupun praktek. Praktek ya, media metode. Menurut Pak Liwaki di sekolah berapa guru yang masih menggunakan metode itu? Apakah semua 100%? Tidak, Pak Nanang. Kalau saya simpulkan tarik kalkulasi yang menggunakan hari ini, setelahnya kalau dipresentasikan bisa dibilang 75%. 75%. Iya, yang masih menggunakan metode konvensional itu. Jadi indikator Pak Liwaki untuk dikatakan sekolah itu bagus menggunakan banyak metode itu bagaimana Pak Liwaki? Apakah akan menggunakan semua metode pembelajaran yang ada itu bisa digunakan oleh semua guru yang ada di sekolah? Setidaknya berubah, Pak Nanang. Berubah. Iya, berubah. Antara menggunakan metode konvensional, drama kata yang tadi itu ada istilah masuknya metode lain. Ada sekarang sudah di sekolah itu ada wifi, meskipun sistem tembak, meskipun di gunung bisa memakai video YouTube untuk menjadi referensi pembelajaran kita. Pak Liwaki pernah berkomunikasi sama guru itu, bagaimana Pak Liwaki bisa memberikan informasi tentang beberapa metode? Mungkin iya Pak Nanang, saya sering berkomunikasi, saya sudah menyampaikan bahwasanya metode ini sudah tidak relevan di era sekarang karena sudah zaman digital lagi. Namun guru di sana banyak yang senior juga. Ya. Dan banyak yang senior juga sudah yakin bahwasanya metode ceramah itu adalah metode yang mujarab waktu itu gitu loh. Jadi untuk dialihkan kepada metode yang lain, metode bervariasi, itu agak sulit karena banyak guru-guru yang senior. Menurut Pak Liwaki, apabila di angka nilai antara 1 sampai 10, guru di sekolah Pak Liwaki itu di angka berapa sekarang pada saat ini? Kalau saya tarik kesimpulan itu masih di angka 5, Pak. Angka 5 ya? Iya. Dari angka 5 itu berapa angka yang akan diinginkan Pak Liwaki untuk ditingkatkan? Kalau kepinginan saya tembus sampai menjadi angka 10 kalau nyamannya begini. Namun kalau melihat realita yang ada di skor saya, paling mentok sudah di angka 7 itu. Karena bisa dikatakan. Menurut Pak Liwaki, indikator kepada angka 7 itu, kesuksesan angka 7 itu seperti apa atau bagaimana? Kalau saya itu indikatornya, karena tujuan berdiskusi pada hari ini itu adalah guru itu menggunakan metode yang bervariasi. Indikatornya itu dibilang sukses, guru sudah menggunakan metode-metode yang bervariasi, kayak yang sekarang viral itu menggunakan kuis gitu. Juga menggunakan pemutaran video di YouTube untuk pembelajaran supaya anak itu lebih mengerti gitu. Indikatornya pokoknya tidak menggunakan metode ceramah begitu ya. Itu bisa dikatakan berhasil juga. Nah, untuk mengangkat ke indikator angka 7 itu, Pak Liwaki punya teknik apa tidak yang bisa
terapkan kepada guru-guru di sekolah? Nah, itu Pak Nanang, saya juga bingung ini. Iya. Namun saya akan mencoba proposal, akan memberikan pendampingan kepada teman-teman sejawat saya, akan kalau pas pembuatan media pembelajaran, pembuatan apa istilahnya kayak RPP waktu itu ya, itu akan saya dampingi, akan saya memberikan pemahaman, akan saya bantu, oh pembelajaran ini yang bagus, metode ini yang bagus. Saya akan memberikan pendampingan kepada guru-guru di SDN 2 Patung. Apa ada lain seperti itu selain itu, teknik lain mungkin? Ya pendampingan itu, kalau pas guru-guru itu mengajar saya dampingi Cukup satu satu aja ya? Nggih, Cukup satu. itu dulu Pak. Mungkin Jadi- nanti terus berkembang gitu. Iya, jadi apa yang Pak Aliwati bisa inisiatifkan untuk guru-guru yaitu saling saling tanya jawab ya, saling Iya. tukar informasi. Iya. Bagaimana apa yang Pak Aliwati punya bisa diterapkan ke guru-guru yang lain, biar cara atau metode mengajarnya bisa lebih meningkat seperti itu. Betul. Intinya kita berkolaborasi Pak. Betul, Dengan ya. teman-teman. Cukup satu saja Pak Aliwati? Insya Allah cukup segitu aja dulu. Nanti terus berkembang. Oke. Pernah mencoba sebelumnya seperti itu? Saya sudah mencoba, namun masih belum saya terapkan semaksimal mungkin. Apa kira-kira menurut Pak Aliwati yang bisa meningkatkan hal itu untuk saling bertukar, berkolaborasi bersama teman sejawat? Menurut Pak Aliwati apa teknik? Istilahnya ya kolaboratif itu Pak. Iya, untuk meningkatkan itu apa? Kayak apa ya istilahnya? Cara untuk meningkatkan kolaboratif atau saling tukar pikiran tentang pembelajaran di sekolah. Pak Aliwati pastinya punya teknik kan untuk seperti itu, biar lebih berkolaboratif. Iya, seringkali kalau di sekolah saya itu menanam jam-jam istirahat ya. Kita ngumpul gitu, kita nimbrung, Santai. kita nimbrung, kita kumpul. Oh, apa ini kekurangannya, apa ini kelebihannya. Nanti bisa diarahkan kepada yang lebih baik begitu. Jadi yang saya tangkap dari Pak Ali tidak melulu dengan proses yang Pelatihan, semua seperti tidak, pelatihan. iya. Kita bisa tukar pendapat di ruang guru dengan membaca materi-materi yang ada ya. Jadi bagaimana cara pembelajaran yang baik di kelas dengan cara santai seperti itu. Iya. Jadi itu yang bisa meningkatkan apa tadi Pak Ali wakil bilang? Meningkatkan kolaboratif ya. Iya. Rasa kolaboratif, dan dengan seperti itu bisa mengena menurut Pak Ali wakil. Bisa, iya, karena di waktu itu guru-guru sudah istirahat, sambil lalu kita nimbrung, sambil lalu kita nyantai, ada makanan, kadang-kadang ada camilan, begitu Iya, kan. betul. Dengan cara seperti itu rasanya tidak seperti digurui seperti itu ya, Pak Ali. betul. Cuman satu teknik itu mungkin Pak Ali wakil Nggih, insya Allah seperti itu dulu Pak. Dari teknik seperti itu tadi, apakah Pak Ali wakil bisa bekerja sendiri atau ada yang akan membantu? Tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri Pak. Yang lebih penting itu kita kolaborasi dengan kepala sekolah. Berkolaborasi. Iya, berkolaborasi dengan kepala sekolah. Intinya minta izin, kita sampaikan adanya pertemuan di sekolah seperti apa. Intinya untuk meningkatkan kompetensi para guru-guru itu ke kepala sekolah. Nanti akan disupport langsung beliau mungkin gitu. Disupport cara Iya. mungkin Materinya juga ada umpan balik. Oke, sekarang sudah ada di penghujung dengan satu teknik yang Pak Ali Waki punya. Kira-kira Pak Ali Waki akan melaksanakan itu kapan? Kalau itu menurut Pak Ali Waki sudah dilihat bagus. Insya Allah minggu depan ini sudah saya laksanakan. Minggu depan Iya. dilaksanakan. Setelah izin kepala sekolah, berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu, nanti saya akan laksanakan. Saya penasaran dengan apa teknik yang Pak Ali Waki ceritakan tadi. Boleh saya minggu depan bertemu lagi dengan Pak Ali Waki? Bisa? Bisa. Iya, saya boleh tanya-tanya bagaimana tingkatan setelah Pak Ali Waki melaksanakan sistem kolaboratif tadi. Oke, siap. Dari kegiatan
komunikasi kita hari ini. Apa yang Pak Ali tangkap? Apa kesimpulan kita berkomunikasi? Kesimpulan saya itu, yang pertama dengan perasaan saya sudah merasa lega, Pak. Lega ya. Karena sudah ada teman curhat, Curhat, ada ya. curhat, setidaknya pemikiran-pemikiran yang Pak Nanang berikan kepada saya akan tertangkap dan saya akan presentasikan dan akan dipraktikkan kepada guru-guru rekan sejawat di sekolah saya. Mudah-mudahan sukses, karena itu sendiri dari Pak Ali Waki. Oke, siap. Jadi Pak Ali Waki mengutarakan apa yang menjadi inisiatif Pak Ali Waki sendiri. Jadi minggu ini mudah-mudahan Pak Ali Waki bisa Insyaallah. melaksanakan itu. Oke Pak Ali Waki, waktunya kita sudah cukup. Kita kembali lagi. Mungkin Pak Ali Waki ada kegiatan di luar sana. Ya, Saya siap. ucapkan terima kasih Pak Ali Waki atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Pak Nanang tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Ali Waki, dan saya tangkap di sini sebelum Pak Nanang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang saya tulis tadi untuk pasca observasi. Pertanyaan pertama di sini yang saya tulis, apakah sudah Pak Nanang melakukan coaching dengan Pak Ali Waki, indikator pencapaian yang diinginkan apa yang dicapai? Tadi saya katakan berobservasi indikator yang saya ingin capai, yaitu bagaimana si coaching bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Tadi sudah saya gali semua potensi yang ada pada Pak Ali Waki, dan pada akhirnya Pak Ali Waki menemukan potensi dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, Pak Nanang, menurut saya sebagai pengamat atau observer, jadi kalau saya yang tulis di sini tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Ali Waki, Pak Nanang sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga sudah berusaha menggali potensi kepada coaching, percapatannya kepada Pak Ali, sehingganya Pak Ali bisa menemukan solusi sendiri permasalahannya untuk coachingnya. Tadi juga dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Yang saya ketik di sini adalah pertanyaan terakhir, Pak Nanang, sebelum saya tutup nih. Kompetensi apa yang diinginkan atau dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tersebut? Kompetensi yang saya kembangkan tadi yaitu hadir seutuhnya, merasakan apa yang dirasakan oleh coaching, serta mendengarkan apa yang. Nah, itu Pak Nanang yang saya harapkan. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik, yang lebih baik, karena demikian observasi yang kita lakukan pada siang hari ini, mudah-mudahan kita bermanfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum, Mas Ugi. Waalaikumsalam, Pak Ali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya Pak Ali? Saya alhamdulillah sehat, Pak Sugi. Nanti akan melakukan proses coaching pada hari ini, insya Allah ya, Pak Sugi. Iya. Ya. Oh ya, nanti pada saat coaching Pak Sugi dengan Pak Nanang, saya juga akan amati bagaimana perjalanannya coaching dan coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan, dan juga jangan lupa ya, nanti harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Pak Ali Waki. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang Bapak akan dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Bapak Ali Waki, pastinya tentu kompetensi coaching yang pertama
kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan dan debat kepada coaching. Oh, baik, kalau saya tarik kesimpulan ada 3 ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua yaitu presentasi, kemudian mendengarkan secara aktif, dan lagi yaitu mengajukan pertanyaan kepada yang apa istilahnya yang lebih spesifik Pak. Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif Pak Aliwati. Yang kedua juga pertanyaan yang berbobot. Bagus, baik. Jadi ada 2 ya Pak yang dikembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator pencapaian apa ini? Kecapannya yang saya ingin dapatkan dari coaching pada saat ini akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya sendiri Pak. Seperti itu. Baik, Bapak, indikator pencapaian pada saat coaching adalah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Boleh Pak? Boleh Pak. Iya Pak. Silakan Bapak melaksanakan proses coachingnya. Siap Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nana, gimana punya kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sugi, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, meskipun sedikit permasalahan yang saya sampaikan kepada Pak Sugi di sini. Alhamdulillah baik Pak Nanang. Saya dengar Pak Nanang mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan tentang permasalahannya kepada saya. Baik Pak Sugi, yang saya bawa pada pagi hari ini yaitu bagaimana saya mau meningkatkan kreativitas anak didik saya di kelas Pak Sugi. Saya begitu kesulitan untuk meningkatkan kreativitas saya. Baik Pak Nanang, berarti Pak Nanang memiliki permasalahan kreativitas siswa seperti itu. Baik Pak Nanang, kira-kira apa yang ingin dapatkan dalam percakapan atau dialog pada saat ini? Saya pada akhirnya nanti ingin membuat anak didik saya menjadi lebih kreatif, lebih tidak diam di kelas. Karena sekarang itu kalau saya mengajar tuh kok anak didik saya banyak yang diam, tidak aktif, tidak bisa menemukan potensi dirinya, lebih kreatif dalam menerima pembelajaran, terutama pada pembelajaran matematika. Jadi Pak Nanang ingin adanya perubahan tentang pembelajaran atau kreativitas, yaitu pada khususnya adalah mapel matematika seperti matematika. Iya. Berarti itu pembelajaran yang kreatif, kreatif itu kalau diidealkan atau nilai rentang 1 sampai 5 itu berapa anak? Anak didik saya itu sekarang saya kira masih di level 4 Bapak. Iya, masih di level 4 tingkat kreatifnya. Masih banyak diam dia. Kalau sudah begitu Pak Nanang, langkah-langkah apa yang membantu
Pak Nanang agar pembelajaran matematika itu yang levelnya masih 4 itu menjadi level yang lebih dari itu Pak Nanang? Iya. Saya maunya di sini anak-anak itu lebih meningkat, Pak. Ya setidaknya ke level 7 lah. Meskipun tidak ke angka 10, level 7 lah cukup, Pak. Terus dari level 4 atau dari level dari itu langkah-langkah apa yang Pak Nanang ambil? Strategi apa yang diambil oleh Pak Nanang? Ya itu Pak Sugi, itu yang masih menjadi kebimbangan saya. Bagaimana ya caranya biar anak-anak itu level tingkatan levelnya maksudnya tingkatan kreatifnya itu bisa naik ke level ke 7 itu Pak. Mungkin kalau ke 10 di tingkat pendidikan saya susah. Jadi setidaknya ke level 7 saja. Mungkin Pak Nanang sendiri itu memiliki strategi atau memiliki ide agar pembelajaran yang ada di sekolah Pak Nanang itu lebih baik. Saya pernah menggunakan strategi pembelajaran yang menggunakan cara konvensional mungkin menurut saya. Kemarin saya menggunakan teknik ceramah dan menyuruh peserta didik saya dengan apa yang saya inginkan itu kok tidak mau bergerak seperti itu anak didik. Dengan cara saya seperti itu. Selain Pak Nanang yang disampaikan Pak Nanang tadi adalah pembelajaran konvensional itu adalah Ceramah. pembelajaran apa lagi untuk meningkatkan pembelajaran hal itu seperti itu? Apa ya yang bisa ya dengan ceramah itu kemarin saya ceramah dan menyuruh anak didik saya itu bisa, cuman tidak bisa menggerakkan anak didik. Jadi saya masih bingung gimana ya caranya biar anak didik itu bisa berinovasi dengan kreatif gitu, terutama pada matematika karena hitung-hitungannya saja sudah sulit. Sedangkan sekolah saya kan ada di sini. Mungkin Pak Nanang pernah memiliki ide ya atau strategi sih bagaimana pembelajaran profesional itu tidak berjalan di sekolah Pak Nanang seperti itu. Iya. Apa saya ajak keluar saja ya Pak anak didik saya? Pembelajaran di luar gitu maksudnya. Di luar sekolah, di luar kelas. Ketika pembelajaran di luar kelas, kalau itu memang sangat memungkinkan dan sudah sangat memadai untuk pembelajaran itu dan untuk meningkatkan pembelajaran siswa, apakah Pak Nanang pernah menerapkannya sebelumnya? Itu belum Pak. Yang pernah saya terapkan selama ini hanya konvensional atau ceramah itu. Untuk pembelajaran di luar kelas saya belum melakukan itu. Mungkin Pak Nanang bisa ditanyakan kepada berkolaborasi atau dengan guru-guru atau dengan kepala sekolah. Iya, bisa. Terus gimana? Kira-kira membantu dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Nanang tadi, ada pembelajaran di luar kelas. Siapa yang membantu Pak Nanang? Ya untuk itu saya kira saya bisa sendiri Pak, karena siswa saya ya tergolong sedikit, tidak terlalu banyak. Kalau hanya untuk keluar kelas asalkan tidak terlalu jauh, saya bisa sendiri Pak, tidak usah berapa-apa. Saya mungkin bisa sendiri. Baik Pak Nanang, berarti Pak Nanang melakukan proses pembelajaran di luar kelas itu adalah dilaksanakan sendiri tanpa berkolaborasi atau bekerjasama dengan pihak guru lain. Bisa saya kira untuk itu saya bisa sendiri tanpa bantuan. Kalau saya bisa menggerakkan anak-anak di desa. Nah sekarang kita sudah di penghujung pembicaraan atau dialog pada sini. Terus apa yang percakapan yang Pak Nanang
tangkap dalam dialog hari ini. Terima kasih Pak Sugi. Mungkin tadi saya masih bingung caranya membuat anak-anak kreatif dalam pembelajaran terutama matematika. Dengan komunikasi sekarang mungkin saya lebih percaya diri dengan membawa anak ke luar kelas. Mungkin dengan seperti itu anak-anak bisa apa ya, tidak terpaku sama materi yang terlalu rumit. Mungkin dengan diajak keluar kelas dia bisa belajar dengan alam, dengan kehidupan nyata. Nah, dengan seperti itu mungkin dari itu anak-anak didik kita bisa lebih kreatif, bisa lebih belajar dengan apa ya, dari hati, dari dirinya sendiri lah. Wah, saya tidak sabar nih mendengar atau menunggu cerita-cerita Pak Nanang sudah melakukan seperti itu. Dan nanti kalau saya tanyakan kepada Pak Nanang, kapan mau dilaksanakan pembelajaran yang berbasis tanah? Kapan ya? Bulan depan ini sudah uji. Ya sebisa mungkin minggu besok ini Pak. Iya minggu besok Pak. Harus minggu besok, 1 minggu besok. Jadi 2 hari ini bisa saya coba ini. Jadi saya ingin menunggu hasil ceritanya yang dilaksanakan oleh Pak Nanang, sehingga nanti bisa apakah ada perubahan atau tidak seperti itu Pak. Baik. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga punya banyak terima kasih dengan Pak Sugi bisa coaching saya hari ini. Dengan itu saya bisa meningkatkan kompetensi. Terima kasih. Bagaimana Baik, Pak saya Sugi, tunggu untuk bagaimana hasilnya tadi yang sudah mengikuti sama Pak Nanang? Alhamdulillah Pak Waki berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersamaku tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan ke Pak Sugi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukan alutsista, yaitu dengan menyampaikan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, kemudian saya juga menggali potensi dari si konflik seperti itu Pak, dan juga menemukan solusinya sendiri. Baik Pak Sugi, sudah berhasil ya Pak melakukan proses coaching sesuai dengan alutsista. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati sudah menanyakan kepada coach dan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Baik, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi yang alutsistanya supaya lebih baik ke depan. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi, sudah menggunakan proses coaching, dan dengan alutsista saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti akan ketemu di kesempatan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana siang hari ini, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Apa yang akan kita bahas hari ini? Saya sebagai Coach, ya sebagai coach akan memberikan kompetensi, yaitu yang pertama saya menghadirkan penuh dan menjadi pendengar yang aktif serta memberikan pertanyaan pertanyaan yang berbobot. Jadi pada siang hari ini Pak Ali akan sebagai coach ya. Oke. Ada yang dikoci berarti di situ. Siap. Jadi saya akan menggambarkan di sini bahwa proses coaching itu adalah sebuah menggali potensi ya. Jadi ada kompetensi dan ada indikator yang harus dicapai oleh Pak Ali Waki sebagai coach. Di sini saya ingin tanya sama Pak Ali, kompetensi coaching itu apa saja Bapak? Kompetensi coaching itu ada 3 Pak.
Yang pertama adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh, Yang kedua, kita menjadi pendengar yang aktif pendengar aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. berbobot ya untuk menggali sebuah potensi. Oke. Nah, jadi kalau bisa saya cari garis bawahi apa yang akan Bapak capai pada komunikasi ini? Pencapaiannya yaitu kita harus fokus, Pak Nana. Kita harus fokus mencari solusi dan memberikan pemahaman, memberikan pertanyaan kepada coach ya, coach, supaya coach itu bisa istilahnya mencari permasalahannya dan bisa menemukan solusinya sendiri, Pak. Baik, jadi tujuan pertemuan ini nanti Pak Aliwaki sebagai coach bisa menggali potensi yang coach punya seperti itu. Dari Pak Ali jelaskan tadi ada 3 kompetensi, yaitu hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot untuk menggali. Dari Pak Ali Waki sebagai coach, apa kompetensi yang akan Pak Ali angkat secara spesifik dari 3 itu? Atau mungkin dipakai 3-3-nya, atau ada kompetensi paling spesifik di situ? Itu insya Allah dipakai ke 3-3-nya, Pak. Namun Digunakan yang 3-3-nya perlu dititik beratkan yaitu dispesifikan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menghasilkan solusi ataupun akar masalah dan solusi permasalahannya juga bisa berbobot juga, Pak. Jadi kompetensi yang lebih dispesifikkan oleh coach Pak Ali di sini yaitu tentang pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi si coach ya. Baik Pak Ali, dari kompetensi itu apa yang akan Pak Ali harapkan? Indikator kesuksesan apa dari coach yang paling diharapkan? Saya sebagai coach untuk indikator coach itu yaitu menemukan solusi dengan sendirinya, Pak. Si coach bisa menemukan solusi itu dengan sendirinya ya, dengan proses coach Pak Aliwaki. Kapan Pak Aliwaki akan meng-coach? Sebentar lagi nih, Pak. Sebentar lagi. Iya. Siapa? Siap. Coach. Okay. Siapa coach? Pak Sugianto. Pak Sugianto. Baik Pak Aliwaki, saya tunggu. Ini setelah coach, setelah proses coaching nanti kita lakukan komunikasi lagi pra observasi. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Aliwaki. Lanjutkan proses coachingnya. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aliwaki. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Aliwaki. Pak Sugi katanya mau ada yang dibicarakan sama saya, Pak. Kira-kira apa itu? Iya, Pak. Saya ingin menceritakan tentang bahwa pembelajaran yang ada di sekolah saya itu, Pak, masih menggunakan metode lama, yaitu konvensional. Seperti itu, Bapak. Keinginan saya itu bahwa di zaman era modern ini bahwa pembelajaran itu harus berbasis IT, yaitu bervariatif seperti itu, sehingganya anak-anak itu tidak bosan dalam pembelajaran hal itu, Bapak. Iya, baik. Jadi Bapak ini adalah akan merubah pembelajaran yang konvensional, ceramah seperti itu lebih bervariatif ya. Kira-kira setelah berbincang-bincang ini kurang lebih 15-20 menit ini apa sih harapan Pak Sugi? Yang harapan saya yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini kepada Pak Aliwaki bahwa agar rekan-rekan teman atau rekan-rekan guru saya itu pembelajarannya itu tidak konvensional atau bersifat metode lama, tapi bervariatif seperti itu, Pak. Harapan saya seperti itu. Baik Pak, ada perubahan dalam cara penyampaian materi, kira-kira seperti itu ya Pak. Seperti apa yang Pak Sugi inginkan dalam penyampaian materi yang tidak konvensional menurut Pak Sugi itu loh? Karena itu pembelajaran bervariatif itu adalah pembelajaran yang bersifat IT ya Pak.
di mana di sini adalah pembelajaran menggunakan aplikasi-aplikasi, di mana di sini ada aplikasi kuis, aplikasi PowerPoint, menggunakan aplikasi yaitu pembelajaran pemotongan video, karena pada era berbasis IT ini banyak sih Pak pembelajaran itu pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Betul, baik. Kira-kira kalau disimpulkan keadaan yang sekarang, kalau dilevelkan begitu Pak, dari level 1, 2, 3 sampai 10, keberadaan di sekolah Bapak ini sampai level berapa sekarang? Kalau dilevelkan Bapak, karena sekolah saya itu adalah sekolah pegunungan Bapak, yaitu kalau di level 1 sampai berapa tadi Bapak? Sampai level 10 istilahnya. 1-10 berarti 1 sampai 5 Bapak. Kenapa saya mengatakan 1 sampai 5? Karena guru-guru kami itu masih menjadi IT. Kalau apa yang menjadi usaha dari Pak Sugi itu sekarang, anggap di level 5 ya keberadaannya, kan pastinya ada perkembangan daripada apa yang sudah diusahakan Pak Sugi. Kepinginannya atau unek-uneknya Pak Sugi ini sampai level berapa gitu? Kalau harapan saya yang tadinya itu Pak Aliwati itu mengatakan 1 sampai 10 dan saya mengatakan level sampai 5, harapan saya itu adalah udah saya adalah kalau bisa itu 9 seperti itu. Sampai level 9. Sampai 9. Bagus. Rencana apa yang Pak Sugi diterapkan untuk mencapai level ke-9 itu Pak Sugi gitu loh. Tentunya kan ada kiat-kiat atau opsi-opsi tertentu untuk mencapai itu. Oke Bapak, jadi kalau apa strategi apa ya untuk level 9? Ya kalau saya Pak, di sekolah saya kan ada operator Pak. Okay. Singgahnya itu kita harus banyak belajar kepada operator. Di sini istilahnya berkolaboratif seperti itu Pak, bekerja sama dengan operator seperti itu Pak. Selain memungsikan atau berkolaborasi dengan operator, maka juga kita harus mengikuti pelatihan tentang berbasis IT seperti itu Bapak. Selain juga kolaborasi ya sama operator, juga ada istilah mengikuti pelatihan atau seminar-seminar. Mungkin ada kiat-kiat yang lebih spesifik, istilahnya kayak ada pendampingan atau bagaimana dari Pak Sugi kepada rekan-rekan sejawat seperti itu. Kalau lebih spesifik lagi, karena kalau seminar workshop itu adalah diadakannya itu kadang 1 bulan 1 kali, kadang lebih. Jadi saya itu spesifiknya itu kita berkolaborasi dengan pihak operator sekolah seperti itu. Betul. Jadi ke operator itu yang lebih spesifiknya ya, kayak istilahnya kolaboratif, ada penyediaan media mungkin Pak gitu ya, penyediaan media pembelajaran begitu. Baik Pak Sugi, itu sudah kiat-kiat yang sudah Bapak rencanakan ya untuk meningkatkan dari level 5 pada level 9 apa yang sudah dikatakan Pak Sugi. Ini actionnya kapan untuk melakukan itu? Siap Bapak, kapan dilaksanakan dan kapan saya be-action, karena saya inginnya itu setelah ini kan Pak asesmen tengah semester bagus. Ya, harapan saya itu sekolah itu tidak berbasis kertas lagi Pak. Intinya itu harus pakai berbasis IT. Harapan saya itu kalau bisa ya minggu ini Pak saya laksanakan seperti itu Pak, lebih cepat lebih baik gitu Pak. Oke. Baik Pak Sugi, karena ini sudah di penghujung perbincangan, sudah Pak Sugi sudah ada solusi daripada permasalahan yang Pak Sugi bicarakan kepada saya. Kiat-kiat sudah dilaksanakan, mudah-mudahan nanti ini berjalan dengan lancar. Apa yang Pak Sugi refleksikan sebagai perbincangan pada saya ini, apa yang didapat? Jadi kalau saya
refleksikan Pak dari pembicaraan pada siang hari ini. Saya banyak terima kasih kepada Pak Aliwati yang telah memberikan meringankan beban saya, beban permasalahan saya tentang pembelajaran yang saya temui di sekolah kami, sehingga Bapak Waki itu memberikan pencerahan bagaimana yaitu berkolaboratif dengan operator dan dengan Pak atau dengan pihak-pihak luar. Dan harapan saya banyak terima kasih Bapak Waki itu sudah meringankan beban saya seperti itu. Oke, baik Pak Sugi, karena Pak Sugi sudah berikan solusi dan sudah refleksinya sudah ada, kita ketemu lagi di minggu depan yang saya akan mendengarkan lagi dari Pak Sugi setelah apa yang sudah dilakukan, opsi-opsi yang sudah dilakukan dan masuk Pak Sugi itu, saya akan penasaran bagaimana hasilnya bisa mencapai level ke-9 itu Pak Sugi. Nah, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu Pak Sugi, nanti ketemu lagi di minggu yang akan datang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aliwati. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nana. Alhamdulillah, proses coaching tadi saya juga membersamai Pak Aliwati bersama Pak Sugi. Bagaimana perasaannya setelah proses coaching Pak Ali? Ya, alhamdulillah baik Pak Nanang. Tadi sudah saya menyelesaikan proses coaching sama Pak Sugi. Saya sudah menanyakan kompetensi-kompetensi itu, serta saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Sugi. Pak Sugi itu sudah menemukan solusinya sendiri, serta saya menanyakan bagaimana aksi untuk selanjutnya. Pak Sugi itu sudah menjawab untuk aksi selanjutnya. Insya Allah minggu depan akan dilaksanakan. Itu sebuah pertanggungjawaban, dan pelaksanaan coaching itu insya Allah sudah sesuai dengan alur kita Pak. Baik, saya juga tadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya. Jadi sebelum pra-observasi tadi, yaitu sebelum melakukan coaching, tadi saya juga menanyakan ke Pak Aliwati indikator apa yang akan dicapai Pak Aliwati. Itu sudah Pak Aliwati tersampaikan, sudah Pak Aliwati sempurnakan dengan dalam proses coaching, serta kompetensi yang ingin Pak Ali lebih spesifik, yaitu tentang apa tadi Pak yang lebih spesifik? Pertanyaan yang berbobot ya, dari 3 kompetensi. Pertanyaan yang berbobot ya, menurut saya itu semua sudah cukup. Jadi Pak Aliwati juga sudah menggunakan alur tirta. Betul Pak Aliwati tadi? Alur tirta yang digunakan yaitu apa saja tadi Pak? Tirta, tujuan, terus identifikasi, ya, rencana dan tanggung jawab. Tadi sudah dilaksanakan. Terus menurut Pak Aliwati, apakah itu sudah memenuhi sebagai indikator Pak Aliwati sebagai coach? Insya Allah saya sudah memenuhi, namun masih ada yang perlu saya dalami dan saya perlu pelajari, dan akan saya pelajari lebih lanjut tentang itu, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot supaya menghasilkan solusi dan jalan keluarnya yang berbobot juga pada coaching yang saya tanyakan. Ya, jadi kompetensi yang akan dikembangkan Pak Ali yaitu bisa diulangi lagi tadi pertanyaan yang berbobot untuk menanyakan kepada coaching supaya menjadi jalan keluar ataupun solusinya kepada coach yang permasalahan-permasalahan yang sudah diceritakan kepada saya, juga menemukan solusi yang bagus juga. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan yaitu tentang pertanyaan ya, yang biar bisa lebih menggali potensi si coach lagi. Baik Pak Ali, semua catatan yang ada di saya sudah Pak Ali sampaikan tadi, dan saya kira itu sudah lebih baik. Mudah-mudahan yang akan datang kita bisa bertemu dan bisa lebih baik lagi Pak Ali. Terima kasih Pak Nana. Terima kasih juga waktunya. Kita bertemu lain waktu. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sama-sama sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak. Kujak kami guru. Belum. Yo, 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru calon penggerak. Guru calon. Barang kokok aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak ya. Calon guru penggerak. Oh, calon guru. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Situbondo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.1. Kucing. Kau lebih lagi ada titik 1. Aku bingung lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?